Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses tidak bisa dibangun. Tiga. Apa ini? Itu saya layu. Orang yang tidak punya pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, siapa sih dari kita ini yang nggak bangga ketika punya anak cerdas, anak yang pintar, anak yang juara kelas, anak yang sering ikut cerdas cermat kalau zaman dulu, anak yang IP-nya bagus. Dan tentu kita akan mengatakan dan membanggakan di antara saudara-saudara kita, dan bahkan di antara kita dengan penuh keyakinan mengatakan, wah, masa depan anak saya cerah, madecer, masa depan cerah. Tetapi sebaliknya, saat orang tua atau kita semuanya mempunyai anak yang notabene anak kita ini tidak ranking kelas, yang tidak cerdas. Mungkin anak kita hari ini di pesantren yang prestasinya biasa-biasa saja. Lantas kita mengatakan bahwa, wah, masa depan anak saya suram, madesur katanya. Tetapi apakah seperti itu sih? Bapak Ibu, ayo sama-sama. Mari kita definisikan apa sih yang namanya cerdas, pintar. Ternyata cerdas ataupun pintar itu hanya pada aspek intelektual itu. Tetapi ternyata hari ini banyak di jurnal-jurnal penelitian atau bahkan dalam pengalaman-pengalaman kita sehari-hari, ternyata suksesnya anak-anak kita di masa depan bukan hanya tergantung yang namanya cerdasnya anak kita secara intelektual. Dan intelektual itu menariknya hanya menyumbangkan 20%. Sebut saja ada yang namanya penulis Daniel Goleman mengatakan bahwa 80% kecerdasan itu dipengaruhi yang namanya aspek emosional atau namanya emotional quotient. Yang kalau di dalam pembahasan kita sebelumnya kita katakan bahwa emotional quotient itu adalah pengertian, ngerti, pangerten. Itu yang sebenarnya dikatakan kecerdasan emosional. Kalau didefinisikan, kecerdasan emosional itu adalah bagaimana kita ataupun anak kita itu mampu mengelola emosinya. Betapa mengelola emosi ini ayah bunda tidak mudah. Bagaimana anak kita ini peka dengan emosi orang lain. Dia sangat empati dengan orang lain. Dan ini tidak mudah. Bagaimana anak kita yang cerdas secara emosional ini bisa merespon dengan negosiasi atau bahkan bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan bahkan orang yang cerdas emosional itu bisa membangkitkan yang namanya semangatnya di saat keterpurukan. Ini adalah luar biasa dan menjadi yang namanya soft skill yang akan menjadikan anak-anak kita itu cerdas yang namanya di masa yang akan datang. Dan kalau saya definisikan bahwa cerdas emosi ini sebenarnya ini harapan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seseorang itu cerdas emosi dikatakan sebenarnya mereka itu adalah berakhlakul karimah. Yang dikatakan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yaitu aku diutus oleh Allah dalam rangka yang namanya menyempurnakan akhlak mulia. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang namanya orang cerdas emosi atau yang saya katakan ngerti itu bukan sekedar cerdas. Ngerti itu bisa mengamalkan apa yang diketahuinya menjadi sebuah praktek amalan di lapangan. Yang istilahnya, kalaulah ilmu itu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Maka kalau disebutkan di dalam satu surat
Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Lebih beruntung mana orang yang musyrik itu dibandingkan orang yang berdiri beribadah di tengah malam sujud, kemudian waqaiman berdiri yahdharul akhirah, takut akan yang namanya kejadian nanti di akhirat, wa yarju rahmata rabbi, dan hanya mengharapkan rahmat Allah atau rahmat Tuhannya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun, katakanlah apakah sama orang-orang yang ngerti dengan orang-orang yang tidak ngerti? Innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang-orang berpikir yang bisa mengambil pelajaran. Maka saya katakan di sini adalah, kalaulah orang itu beribadah di tengah malam, berdiri sujud mengharap rahmat Allah, ini adalah orang yang ngerti. Orang itu kalau membaca ayat-ayat Al-Quran setiap harinya di rumahnya untuk memberikan keberkahan di dalam hidupnya, itu adalah orang yang ngerti. Orang yang mengeluarkan uangnya, sebagian hartanya untuk disedekahkan, ini adalah orang yang ngerti. Orang yang menemani perjalanan anaknya, mengajarkan hal-hal kebaikan, ini adalah orang yang ngerti. Dan juga orang yang berpikir untuk kehidupan di akhiratnya melebihi daripada kehidupan di dunia, ini adalah sekali lagi orang ngerti. Karena perjalanan kehidupan di akhirat panjang, yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada sebuah pertanyaan, lantas bagaimana mendidik anak-anak yang ngerti, anak-anak yang cerdas secara emosi, yang definisinya tadi sudah kami sebutkan? Maka saya katakan di sini adalah anak ngerti karena dimengertikan. Anak faham karena difahamkan. Anak ngerti karena dijelaskan, bahkan juga dicontohkan setiap hari oleh orang tuanya yang sabar mendampingi anak-anak mereka. Dikatakan kepada anak-anaknya, nak, itu ada tamu nak, tolong ambilkan minuman, tolong ambilkan makanan. Kepada anaknya yang mau remaja dikatakan, nak, itu kamu habis tidur, tolong bersihkan yang namanya tempat tidurmu. Habis makan, nak, habis makan, coba dibawa piring ataupun gelas yang kotor itu ke tempat atau bahkan tidur. Kalau tidak dimengertikan atau hanya dibiarkan, anak tidak akan pernah. Anak akan membiarkan piringnya di atas yang namanya meja. Anak hanya membiarkan tempat tidurnya berantakan lantas berangkat ke sekolah sampai yang namanya dia beranjak dewasa dan tidak pernah. Sekali lagi, anak ngerti karena dimengertikan. Nak, ke masjid. Nak, sholat jamaah. Rasulullah mengajarkan 7 tahun diajari yang namanya sholat jamaah, diajari ke masjid 10 tahun, maka yang namanya akan dipukul ketika tidak melakukan sholat jamaah. Maka yang pertama tip adalah anak ngerti karena dimengertikan atau diajari oleh orang tuanya, dicontohkan oleh orang tuanya. Yang kedua, anak bisa mengerti karena anak ini dimengertikan ajaran-ajaran agama sejak dini. Dia diajak ngaji, dia dibawa ke TPQ, dia diikutkan pengajian, bahkan dia juga dipesantrenkan. Karena anak bisa mengerti ayat-ayat Al-Quran, mengerti hadis-hadis Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan
ketika anak itu diajari di sekolahnya, di pesantrennya tentang hal ini. Dan sebenarnya dalam Al-Quran diajarkan juga, janganlah orang itu berpergian perang semuanya. Kenapa tidak ada sebagian dari mereka untuk yang namanya mereka tafaqquh fiddin, untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada namanya anak-anaknya. Maka yang terakhir saya ingin menyampaikan, ada satu pesan dari Kiai Hasan Abdullah Sahal. Lebih baik hari ini kita sebagai orang tua mungkin nangis sementara berpisah dengan anak-anak kita yang di pesantren, yang belajar ilmu agama, daripada kita nanti nangis ketika kita tidak mengertikan agama, yaitu karena anak-anak kita yang tidak mengerti urusan sholat, yang tidak mengerti urusan berbakti kepada orang tua, yang tidak mengerti tentang urusan perjuangan kepada agama nusa dan bangsanya. Ayo sama-sama ayah bunda kita ajarkan anak kita bukan sekedar cerdas pikirannya, bukan sekedar yang namanya cerdas pintar prestasinya, tetapi kita ajarkan juga ngerti, yaitu secara emosional yang sebenarnya akan mendukung kesuksesan anak kita di masa yang akan datang. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.